Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita bertemu kembali ya dengan mata kuliah berfungsi kesehatan. Pada pertemuan ini yang akan kita bahas adalah lanjutan dari kemarin ya. Lanjutan dari kemarin yaitu tentang lingkup dari berfungsi kesehatan. Kemarin kita sudah membahas tentang lingkupnya mulai dari ibu dari remaja, ya balita, remaja, bayi berlahir, balita, remaja, kemudian us dan ibu hamil. Dan saat ini yang kita bahas adalah ibu nifas. Lingkupnya apa yang kita berikan pada ibu nifas? Lingkup promosi kesehatan pada ibu nifas ini meliputi dari pemberian nutrisi dan cairan, ya, ambulasi, eliminasi, kebersihan diri dan bayi, kemudian istirahat, seksual, latihan senam nifas, tanda bahaya, keluarga, berencana, dan pemberian ASI. Mana dari nutrisi dan cairan di sini bahwa ketika kita memberikan promosi kesehatan, kita sampaikan kepada klien bahwa nutrisi dan cairan itu dibutuhkan oleh ibu nifas. Apa? Untuk kesehatan ibu nifas sendiri dan juga untuk produksi ASI. Semakin bagus asupan nutrisi dari nifas ya dan cairannya, maka penyembuhan atau pemulihan kembali kondisi ibu akan semakin cepat dan produksi ASI juga akan semakin bagus. Nah, kemudian ambulasi. Seorang ibu nifas itu perlu melakukan ambulasi. Kita sampaikan atau kita promosikan kepada klien ya bahwa ibu nifas itu adalah ibu yang sehat, bukan ibu yang sakit ya, yang harus tidur, tapi ibu harus bisa melakukan ambulasi. Kemudian eliminasi atau pengeluaran. Eliminasi atau pengeluaran ini kita sampaikan juga bagaimana prokesnya ya, baik eliminasi itu melalui PAK maupun PAP. Dan kita promosikan ya di sana juga PAPS-nya. Bagi ibu nifas setelah kencing misalnya harus menjaga kebersihannya, jangan sampai softteknya basah. Ya. Kalau memang basah ya harus ganti. Ini eliminasi apa atau PAP. Kemudian kebersihan diri dan bayi. Saya menyebut dari eliminasi tadi, kebersihan diri pada ibu dulu. Nah, ibu nifas ini akan pengeluaran lokea salah satunya. Ya. Lokea, maka ibu harus mengganti softteknya setiap kali basah, jangan 1 hari 3 kali. Seperti makan tidak, tapi setiap kali basah harus diganti. Kalau mau setelah kencing eliminasi tadi mengganti softtek lebih bagus. Ya, sehingga kondisi alat reproduksi bagian luar dalam kondisi kering, tidak lembab. Karena ketika tidak lembab, maka proses pemulihan apabila di sana ada luka itu juga akan semakin cepat. Juga mencegah terjadinya infeksi. Nah, kebersihan diri apakah hanya dari daerah reproduksi? Tidak. Kebersihan diri juga meliputi mandi juga, ya, mengganti BH, ya, ketika menyusui cuci tangan, itu juga termasuk kebersihan diri. Kemudian juga kebersihan bayinya kita sampaikan. Ya, bayi kondisinya hanya bisa menangis. Ya. Jadi kalau popoknya basah menangis. Kemudian apakah hanya popok yang kita jaga? Tidak, ya, kebersihan tali pusat, kebersihan bayi, melalui bajunya, kemudian perawatan tali pusat, ya, di sini masuk di kebersihan bayi, kemudian gurita, baju, gitu. Kemudian ibu nifas juga harus kita promosikan tentang istirahat. Ibu nifas membutuhkan kebutuhan istirahat juga. Ya, ketika istirahat ini tidak maksimal, maka juga akan mempengaruhi pemulihan kondisi ibu. Ibu nifas juga membutuhkan kebutuhan seksual. Kapan? Kita sampaikan, ya, setelah 40 hari bisa melakukan hubungan seksual. Tetapi kita sampaikan di sini hubungannya dengan KB.
kita sebelum 40 hari sudah kita konseling tentang KB. Yang utama KB apa untuk ibu? Itu tujuan KB-nya itu apa? Apakah menjalankan? Nah, ataukah mengatur ataukah mengakhiri, kita pastikan di sana. Kemudian senam nifas, kita sampaikan kepada ibu nifas, kita promosikan bahwa senam nifas itu juga penting. Ya, untuk apa? Untuk memulihkan kondisi ibu, untuk mencegah kekendoran pada tubuh maupun kulit ibu. Kemudian tanda bahaya, kita sampaikan kepada ibu nifas tanda bahaya yang mungkin terjadi pada ibu nifas. Apa saja tanda bahayanya? Misalkan demam tinggi. Demam tinggi itu mengidentifikasikan bahwa ibu nifas mengalami infeksi. Ya, sehingga kita beritahukan. Ya, bengkak juga harus hati-hati. Nah, dan yang terakhir itu pemberian ASI, tetapi tadi sudah saya jelaskan. Nah, kita sebagai tenaga kesehatan, ketika ada ibu nifas, baik kita kunjungan ke rumahnya maupun ibu nifas kunjungan ke kita, maka kita harus mampu menanyakan kondisi ibu. Ya, kondisi ibu. Kita tanyakan kondisi ibu nifasnya. Apa masalahnya? Masalah. Ini yang paling utama saat ini bagaimana? Kemudian kita melakukan promosi kesehatan yang kita sampaikan tadi di awal tadi kepada siapa? Kepada ibu nifas. Nah, apakah hanya pada ibu nifas? Tidak. Yang terakhir itu promosi kesehatan pada keluarga ibu nifas. Kenapa? Kok harus pada ibu nifas? Ya, dan keluarganya. Karena kalau kita hanya promosi kesehatan pada ibu nifas tanpa didukung oleh keluarga, hasilnya pun juga tidak akan maksimal. Ini contoh-contoh materi fungsi kesehatan. Setelah melahirkan, ibu boleh makan semuanya yang semuanya dengan nutrisi tadi di awal tadi. Boleh makan semuanya, boleh, tidak boleh tarak. Karena di masyarakat masih banyak menyampaikan bahwa ibu nifas itu tidak boleh makan makanan seperti telur, ikan, ayam, daging. Kenapa? Nanti amis, bukannya tidak sembuh. Nah, ini adalah sesuatu hal yang salah yang harus kita luruskan, kita promosikan. Tidak boleh makan telur, nanti gatal. Makan ikan, nanti gatal. Gatal itu adalah proses penyembuhan luka. Dengan mengkonsumsi makanan yang tinggi protein, maka lukanya akan semakin cepat sembuh. Minum air putih minimal 8 gelas minim ya. Nah, tapi kita mengingatkan bahwa ukuran tubuh ini juga menentukan kepada jumlah asupan cairan. Kemudian kita promosikan tentang cara menyusui juga, perawatan payudara, bagaimana. Nah, ini misalkan materi-materi prokes yang bisa kita berikan kepada klien. Nah, selanjutnya adalah menyusui. Menyusui, ya, lingkup dari promosi yang kesehatan yang kita berikan ini meliputi kebersihan diri, istirahat, seksual sama seperti tadinya, pemberian ASI, nutrisi bayi, pendidikan kesehatan ibu menyusui. Ya, kami meyakinkan bahwa ibu menyusui itu tidak boleh pantang selama menyusui. Kenapa? Kalau ibu pantang, maka kualitas ASI juga akan tidak akan maksimal. Nah, kita sampaikan pemberian ASI yang paling penting selama 6 bulan itu ya adalah ASI saja. Itu sudah cukup nutrisi bagi bayi, ASI eksklusif tanpa diberi makanan tambahan lainnya. Nah, kita sampaikan juga bahwa pemberian ASI itu juga bisa ASI eksklusif juga bisa untuk KB, namanya KB metode aminurin laktasi juga kita sampaikan. Nah, kebersihan diri di sini meliputi apa? Kebersihan diri misalkan meliputi dari cuci tangan, ya, ketika mau menyusui, ganti BH itu juga mandi itu juga termasuk kebersihan yang perlu kita asuh atau kita promosikan. Istirahat, kita sampaikan istirahat yang cukup itu juga bisa membantu ibu menyusui. Jika istirahat cukup, ya, produksinya juga akan semakin baik. Ini contoh-contohnya mitos yang beredar di masyarakat.
Nanti kalau ibu menyusui makan makanan amis, contohnya telur, ikan, daging sapi, nanti asinya akan amis. Sehingga jangan makan amis itu kalau mitos. Terus bagaimana tugas kita sebagai bijak? Ya harus kita luruskan masalah ini, kita luruskan mitos ini. Bahwa makanan yang amis itu ternyata makanan yang paling bagus untuk bayi. Ya, untuk ibu menyusui. Karena makanan yang amis untuk ibu menyusui itu sebenarnya adalah kadar proteinnya tinggi. Nah, kalau proteinnya tinggi, maka asinya juga bagus, kualitasnya bagus. Ya. Kemudian pus atau bus itu pasangan usia subur, ya bus pada usia subur. Apa yang kita asal di sini? Yang kita asal di sini meliputi lingkupnya persiapan hamil. Jadi pus atau bus harus disiapkan kalau memang ingin kehamilan. Jangan sampai tanpa persiapan. Meskipun sudah punya anak, kalau memang hamil sudah dipersiapkan juga bisa menghamil. Nah, persiapan hamil ini mulai dari kebutuhan gizi ibu, penting. Kemudian pusat tubuh kita konseling atau kita promosikan tentang KB. KB-nya tadi yang saya sampaikan apa KB ini, KB yang untuk menjalankan, yang mengatur atau berdiri. Kesehatan juga penting bagi pusat tubuh karena kesehatan ini juga mempengaruhi nanti reproduksi dari pusat tubuh. Parenting ya, pusat tubuh menjadi persiapan menjadi orang tua atau sudah menjadi orang tua, bagaimana parenting yang benar. Kemudian nutrisi ini juga menentukan dari reproduksi. Yang terakhir lingkupnya adalah produktivitas, ya harapannya pusat tubuh ini mampu menghasilkan keturunan. Nah, ini dijelaskan ya, bidan mampu memberikan promosi kesehatan pada pusat tubuh. Apakah hanya pada pusat tubuh? Tidak hanya pusat tubuh, tapi juga harus mampu melakukan promosi kesehatan pada keluarga klien. Pada keluarga pusat tubuh tadi yang kita promosikan. Kenapa harus pada keluarga? Karena jika keluarga ini kita promosikan, maka keluarga ini akan membantu pusat tubuh ini untuk menentukan sebuah status kesehatan. Nah, pusat tubuh yang mengalami gangguan kesehatan maka akan mengalami gangguan reproduksi. Oleh karena itu tadi disampaikan bahwa kesehatan tadi juga lingkup asuhan dari promosi kesehatan pada pusat tubuh. Nah, ketika dia mengalami gangguan reproduksi, maka ini akan mengganggu kondisi psikologis, ya, dari siapa? Dari pusat tubuh maupun keluarganya. Tentunya kalau orang yang tidak memiliki anak, artinya psikologisnya. Nah, juga akan mempengaruhi lingkungan sosialnya. Karena kita tahu bahwa di hasil akhir dari pernikahan itu harapannya adalah menghasilkan keturunan. Nah, bagaimana tanggung jawab bidan dengan pusat tubuh yang mengalami masalah kesehatan yang lebih kompleks? Tugas bidan di sini adalah menjembatani dengan cara bagaimana mengkonsultasikan kepada ahli yang lebih relevan, atau kita bisa merujuk klien tadi ke unit pelayanan yang lebih bagus dengan fasilitas yang lebih lengkap. Ya, itu bahasa menyebabkan. Selanjutnya adalah klimakterium atau bagaimana atau lingkupannya? Nutrisi kita sampaikan bahwa ibu yang menopause itu juga nutrisinya harus tetap tercukupi untuk menjaga kesehatan dari ibu. Dan psikologis, ibu yang menopause akan mengalami banyak gangguan psikologis, ya. Kenapa? Karena secara garis besar kita tahu bahwa menopause itu disebabkan oleh
menurunnya hormon estrogen. Ketika hormon estrogen menurun, maka proses produksi dari sel telur wanita itu akan terhambat atau penerangan lebih, dan akhirnya akan sampai tidak menghasilkan sel telur. Jika sudah tidak menghasilkan sel telur, maka kita dengan menurunnya hormon estrogen ini mempengaruhi salah satunya faktor psikologis. Ibu menopause juga harus melakukan olahraga untuk menjaga kesehatannya, dan juga harus mempertimbangkan kesehatan umumnya, harus mendapat support dari keluarga, khususnya dari suami atau pendampingnya, dan mendapat support dari tenaga kesehatan. Nah, ketakutan apa yang muncul pada ibu menopause ini? Sehingga kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu melakukan promosi kesehatan. Ketakutan yang muncul pada ibu menopause ini ketakutan secara fisik, secara biologis maupun secara psikologis. Secara fisik, ya, merasa tidak cantik lagi. Ya, karena hormon estrogen itu hormon kecantikan yang bisa membuat kekenyalan pada kulit, halus, itu adalah estrogen. Ketika estrogen ini sudah menurun bahkan tidak ada, maka ya kulitnya keriput. Ya, ini merasa tidak cantik lagi. Kemudian badan bungkuk, ini takut, masih sudah tidak cantik lagi. Secara biologis, takut tidak mampu melayani suami, kekhawatiran yang sangat tinggi di situ ya. Kenapa kok tidak bisa melayani suami? Karena rasa sakit saat hubungan seksual yang muncul. Kenapa bisa timbul rasa sakit pada ibu yang menopause? Karena menurunnya hormon estrogen tadi mempengaruhi produksi lendir pada vagina, sehingga lendirnya berkurang dan kering, akhirnya ketika berhubungan menjadi sakit. Secara psikologis, ibu yang menopause itu akan susah tidur. Nah, susah tidur, maka bisa mengganggu aktivitas. Nah, yang nanti bisa mempengaruhi apakah hanya psikologis karena saya tidur? Tidak, secara psikologis juga hal-hal tersebut tadi, masalah ketakutan fisik maupun biologis ini juga mengganggu psikologis. Sehingga hal-hal ketakutan ini yang mengganggu psikologis itu yang mengalami. Kita sebagai tenaga kesehatan harus mampu menyebabkan atau mengurangi ketakutan ini dengan cara memberikan promosi. Selasa itu pertemuan kita pada lanjutan di lingkup asuhan atau lingkup provinsi kesehatan pada wanita. Misalnya pertemuan kali ini cukup sampai sekian. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Selamat belajar, dan jangan lupa salam kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.